Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di My Fish My Adventure Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai masalah Cana Andrau, teman-teman. Nah, nggak pakai lama, langsung. Di sini ya, spesies name-nya adalah Cana Andrau. Kemudian common name itu dia Dwarf neon. Ya. Dwarf itu sebetulnya adalah cana yang memang kerdil ya, ukurannya kecil. Nah, di sini disebutkan ukurannya rata-rata 15 cm, teman-teman. Ya, ada yang sampai 25 tapi itu jarang ya. Nah, kemudian dia fresh water ya, airnya suhunya antara 14 sampai 28 derajat Celcius, teman-teman. Ya, originnya ini dari Bengal Barat ya, dari rawa-rawa ini. Nah, ikan ini temperamennya predatori ya, tetap dia ikan predator walaupun ikan ini tidak terlalu agresif dibanding cana yang lain, teman-teman. Oke. Nah, kali ini untuk sejarah Cana Andrau, dia pertama kali dicetuskan atau dispesifikasi oleh laki-laki Dr. Ralph Bridge ya. Nah, di sini nama Cana Andrau itu berasal dari Andrew Rau ya, seseorang eksportir ikan asal India yang memang sangat membantu dan mendukung proses penelitian dari Dr. Ralph Bridge ini di tahun 2013 tepatnya, teman-teman. Kalau ikannya sudah sejak kapan ya, pastinya sudah lama ya, karena dulu dikenal dengan nama Cana Blueberry, terus kemudian SP Asam, itu sebelum dia dispesifikasi oleh Dr. Ralph Bridge itu, teman-teman. Nah, ini kita berbicara mengenai masalah tempat aslinya dia ya, di Levraguri ya, di rawa Levraguri di India Barat. Nah, karakter ikan ini unik sebetulnya, teman-teman, karena India itu kan iklimnya banyak ya, ada tropis, ada musim dingin, ada kemarau, ada musim semi. Nah, pada saat musim kemarau atau musim semi ya, air di rawa ini menyusut, ikan ini akan menggali lumpur dan dia akan masuk ke dalam dan berhibernasi, teman-teman. Hibernasi itu ya proses dia untuk bertahan diri ya, jadi istilahnya meminimalisir aktivitas sehingga dia bisa bertahan hidup. Ketika musim hujan turun, air kemudian tergenang ya, baru dia akan bergerak ke permukaan itu, teman-teman. Jadi ikan ini cukup kuat sebetulnya, dari iklimnya banyak dan juga kemampuan dia untuk berhibernasi, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini wajib dilakukan jika teman-teman ingin membeli Cana Andrau ini ya. Tanyakan dulu kepada mereka apakah ikan ini WC murni atau memang sudah diternak ya. Jadi pengambilannya di mana, apakah sudah dikarantina ya, karena hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan memelihara ikan cana kita ini, ikan Andrau ini. Itu, teman-teman, ini sangat penting. Jadi jangan lupa untuk bertanya sebelum membeli, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita sarankan untuk beli ikan yang ternakan lokal ya, atau WC yang sudah dikarantina ya. Kalau bisa jangan beli ikan PO. Ikan PO itu pre-order ya, jadi kita pesan di luar negeri WC ya, kita pesan, kita pre-order, terus kemudian nanti ikannya itu akan kita dapatkan setelah dikirim dari India misalnya ya. Nah, itu rentan stres, banyak jamur, capek ikannya, stres karena perubahan iklim ya. Jadi ini rentan, teman-teman, jangan sampai dibeli ya ikan PO ya, kecuali memang untuk dagang. Beli PO banyak, harganya kan pasti lebih murah itu, teman-teman. Tapi kalau untuk dipelihara, usahakan beli di pedagang Indonesia saja yang memang mereka mungkin beli PO tapi sudah dikarantina, jadi aman. Oke, teman-teman, saat ini sampai ke pembahasan jenis kelamin ya. Jadi bagaimana kita membedakan kelamin Andrau ini dari penampakan secara langsung dengan kasat mata ya. Jadi yang pertama, Cana Andrau yang laki itu kalau kita lihat dari atas, rahangnya cenderung lebih besar, teman-teman. Kalau yang cewek dia lebih oval, jadi lebih kecil. Itu kalau kita lihat dari atas ya penampakannya.
Nah, kemudian cara yang kedua teman-teman, kita akan melihat laki atau perempuan ini dari bentuk perut dan warna. Kalau jantan biasanya warnanya dia lebih pekat dan patternnya di tubuhnya jelas ya. Kalau cewek biasanya dia lebih pudar ya warnanya, dan patternnya juga nggak seberapa pekat teman-teman. Dan kemudian perut yang perempuan ini lebih besar, rata-rata perutnya lebih besar. Hanya saja perut nggak bisa dijadikan acuan, karena kalau jantan juga dikasih makan terlalu over, dia juga akan gendut teman-teman. Nah itu. Nah oke teman-teman, ini saatnya kita bahas mengenai perilaku Cana Andrau pada saat mengerami telur ya. Yang pasti jantannya akan mengerami telur. Caranya adalah dimasukkan ke dalam mulutnya teman-teman ya, namanya holding egg ya. Dan caranya ini biasa disebut dengan cara oral ya. Nah, kemudian jantan ini akan sangat sensitif sekali ketika sedang mengerami telurnya. Bahkan yang betina mendekat, dia akan marah ya kan, insangnya akan terbuka dan akan menyerang ya. Kemudian ketika dia tidak nyaman, dia akan berpindah dan selalu mencari tempat yang nyaman. Jadi kalau teman-teman melihara cana dan pair ya, pasangan, usahakan memang tempatnya itu ya ada backgroundnya tanaman, terus kemudian ada tempat untuk sembunyi buat dia teman-teman, supaya memang proses mengerami telur ini berjalan dengan baik. Nah oke teman-teman, ini saya tunjukkan Cana Andrau peliharaan saya. Nah jadi ikan ini saya dapatkan dari teman. Hanya saja dulu dapatnya nggak kondisinya kayak gini teman-teman. Cuma ikan ini unik ya, ikan ini unik kenapa? Karena dia buntutnya itu ada dua teman-teman sebetulnya. Jadi ini Cana Andrau double tail. Nah kalau kita perhatikan buntutnya ada dua tuh ya kan, lihat pangkalnya itu merah-merahnya itu kan seperti gunung ya, dua gunung ya, satu dua itu. Nah ini kenapa Cana ini saya ambil walaupun di awal kondisinya rusak teman-teman, finnya itu berantakan semua, rusak ya, saya nggak tahu kenapa. Nah ini hasilnya setelah kita keep 2 minggu. Hanya saja memang saya kasih makan cacing teman-teman, tiap hari 1 cacing. Akhirnya apa ya, sedikit obesitas, dia agak gemuk ya. Hanya saja nggak terlalu ya, karena cacing itu bagus dia untuk apa namanya, istilahnya proses penyembuhan itu sangat baik cacing itu. Nah, jadi fin atasnya juga sudah lumayan ya kan, warnanya mulai pulih. Tadinya warnanya pudar teman-teman, sekarang warnanya mulai pulih. Nah nanti ikan ini akan kita pindahkan di tank ya, yang lebih besar, karena ini masih proses perawatan penyembuhan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan, menonton ya. Mohon komen, like, dan subscribe ya ketika memang video ini berguna untuk kalian semua teman-teman. Jangan lewatkan video selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan salam satu hobi.